Neraca pembayaran internasional, suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Penduduk suatu negara meliputi orang per orang, badan hukum, dan pemerintah. Neraca pembayaran internasional, untuk mencatat segala jenis transaksi dalam neraca pembayaran Indonesia menggunakan sistem double entry. Cara kerja sistem ini adalah dengan mencatat segala jenis transaksi pada dua sisi yang berbeda dengan nilai yang sama. Dua sisi tersebut ditulis sebagai transaksi debit dan kredit sesuai dengan metode pembukuan pada umumnya. Debit, bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk pembayaran terhadap penduduk negara lain. Kredit, bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Adapun susunan dalam neraca pembayaran internasional yaitu neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan merupakan total saldo dari neraca perdagangan. Neraca ini jasa dan transaksi sepihak. Neraca perdagangan berfungsi mencatat transaksi ekspor dan impor barang yang biasanya ditulis dalam dolar Amerika Serikat. Neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal berfungsi mencatat segala arus modal jangka panjang dan jangka yang terbagi atas modal pemerintah neto dan lalu lintas modal swasta neto. Neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter merupakan perubahan cadangan devisa berdasarkan pada transaksi devisa yang masuk dan keluar pada suatu negara dalam waktu tertentu yang dicatat oleh bank sentral. Selisih yang terjadi karena adanya kesalahan pencatatan atau perhitungan. Omission, selisih karena adanya perdagangan atau transaksi penyeludupan atau perdagangan yang pasti tidak tercatat. Pembiayaan defisit NPI. Surplus NPI berarti suatu negara mempunyai ekspor yang lebih tinggi daripada impornya, sehingga tabungan yang dimiliki relatif tinggi. Defisit NPI negara mempunyai impor yang lebih tinggi daripada ekspor, sehingga tabungan yang dimiliki relatif rendah. Guna membiayai defisit tersebut, maka dibutuhkan devisa atau tabungan domestik yang bisa didapat dari pendanaan dari luar negeri. Two-gap theory. Pendekatan two-gap theory mengatakan bahwa negara berkembang pada umumnya menghadapi kendala keterbatasan tabungan domestik yang jauh lebih mencukupi untuk menggarap segenap peluang investasi yang ada, serta kelangkaan devisa yang tidak memungkinkan mengimpor barang-barang modal dan antara yang penting bagi usaha pembangunan. Secara umum, model ini berasumsi bahwa kekurangan dan kesenjangan tabungan serta kesenjangan devisa itu tidak sama dan satu sama lain berdiri sendiri. Kekurangan tabungan tidaklah dapat digantikan oleh cadangan devisa, begitu juga sebaliknya. Kekurangan devisa ini pula dapat dipenuhi oleh tabungan dalam negeri. Perkembangan utang luar negeri atau ULN. Utang luar negeri merupakan salah satu instrumen untuk pembiayaan negara dalam melaksanakan kebijakan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Dari detik.com, berikut rasio utang Soeharto hingga Jokowi, di mana rasio utang adalah perbandingan jumlah utang dengan PDB, dan rasio utang tersebut minimal 60% dari PDB. Soeharto, PDB 155,63 triliun, 551,4 triliun tahun 1998. Rasio utang 57,7%. B.J. Habibie,
1.099,297 triliun, 938,8 triliun tahun 1999. Rasio utang 85,4%. Kiai Haji Abdurrahman Wahid 1.491,0 triliun, 1.271,4 triliun tahun 2001. Rasio utang 77,2%. Megawati Soekarno Putri 2.303,6 triliun, 1.298 triliun tahun 2004. Rasio utang 56,5%. Susilo Bambang Yudhoyono 2.608,8 triliun tahun 2014. Rasio utang 24,7%. Joko Widodo 3.958,66 per Januari 2018. Rasio utang 29,1%. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Rasio utang minimal 60% dari PDB. Mengapa negara berutang? Saat ini pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh, pendapatan negara belum cukup untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan tersebut sehingga menimbulkan defisit yang harus ditutupi melalui pembiayaan atau utang. Utang tersebut aman karena digunakan untuk belanja produktif. Apakah hutang pemerintah masih aman? Hutang yang dilakukan harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di mana defisit APBN masih terjaga kurang dari 3% terhadap PDB dan rasio utang kurang dari 60% dari PDB. Kementerian Keuangan mencatat rasio utang Indonesia hingga dengan akhir bulan Agustus 2020 mencapai 34,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sebagai informasi, total utang pemerintah pusat selama Juli 2020 mencapai 5.434,86 triliun. Utang tersebut naik menjadi 831,24 triliun dibandingkan dengan Juli 2019 yang tercatat 4.603,62 triliun. Sementara jika dengan bulan sebelumnya utang itu meningkat 170,79 triliun. Secara rinci, utang tersebut berasal dari SBN yang tercatat sebesar 4.596,26 triliun. SBN berdominasi rupiah mencapai 3.351,13 triliun. Dari SBN falas Rp 1.245,13 triliun. Sedangkan hutang dari pinjaman tercatat 836,60 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri, 10,53 triliun dari pinjaman luar negeri, 828, triliun. Apakah Indonesia berutang karena belanjanya meningkat sedangkan penerimaan turun? 16,6% dan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 7,1%. Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan defisit sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di saat pertumbuhan turun, pengaruh mengambil kebijakan ekspansif dan meningkatkan belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif seperti perkembangan infrastruktur sumber daya manusia yang diarahkan pada kegiatan di bidang kesehatan dan pendidikan, serta bantuan sosial. Dengan adanya kebijakan yang ekspansif tersebut, sementara penerimaan negara belum dapat menutupi belanja negara, maka terjadi defisit yang utamanya dibiayai melalui uang. Dengan demikian, utang bukanlah tujuan fiskal, melainkan merupakan alat fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan defisit melalui utang tersebut juga dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa
defisit APBN maksimum sebesar 3% terhadap PDB dan rasio utang sebesar 60% terhadap PDB. Anggapan bahwa penerimaan negara terus menurun juga tidak tepat. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan negara melampaui target APBN 102,2% dan merupakan yang pertama kali sejak 2011. Belakangan, dengan berkembangnya ekonomi dan meningkatkan komunikasi, membuat proses transaksi dilakukan dengan lebih mudah, mulai dari jangkauan yang semakin jauh serta efisiensi dari sistem keuangan global. Contoh, seorang pemodal yang berada di daerah Indonesia dapat menyimpan dananya di lembaga keuangan yang berada di luar negeri, atau juga dapat membeli reksadana pada lembaga keuangan non-bank dengan menempatkan investasi tersebut pada bursa efek negara lain secara digital. Itulah sedikit contoh cara sistem keuangan bekerja, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan teknologi yang ada ini mendukung perkembangan sistem keuangan sendiri. Dia mencapai stabilitas makroekonomi. Memahami makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang ilmu sosial dengan ekonomi yang berhubungan seluruh ekonomi dengan memperhatikan faktor-faktor kunci seperti tingkat pengangguran, tingkat inflasi, suku bunga, dan produk domestik bruto. Makroekonomi tidak peduli dengan bagaimana perilaku konsumen, individu, atau bisnis itu sendiri. Itu adalah makroekonomi. Contoh, bayangkan berita pagi melaporkan bahwa tingkat pengangguran negara berada pada titik terendah sepanjang masa. Laporan berita adalah tampilan keseluruhan pada ekonomi negara. Laporan ini bukan tentang segmen tertentu dan dari perekonomian negara seperti tingkat pengangguran 2 digit dalam industri tertentu, melainkan ini tentang ekonomi secara keseluruhan.
laporan berita, oleh karena itu mengambil pandangan makroekonomi pada makroekonomi negara. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Nah, di sini kebijakan moneter terdapat dua variabel. Yang pertama adalah jumlah uang yang beredar dan yang kedua adalah suku bunga. Kebijakan moneter memiliki sasaran. Kebijakan fiskal ekspansif dari penerapan kebijakan defisit. Kebijakan ini disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah yang melebihi pendapatan. Peningkatan tersebut salah satunya bertujuan menstimulasi perekonomian melalui peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Sistem keuangan dan pembangunan. King dan Levin 1993 mengkaji hubungan antara perkembangan sistem keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, akumulasi modal, dan produktivitas. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel perkembangan sistem keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi. Perlu adanya stimulus berupa sistem keuangan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kedua kebijakan tersebut memiliki sasaran berupa stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia.